Halo sahabat-sahabat iman yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Kembali lagi bersama saya Aurelia Usana, salah satu mahasiswi Sekolah Tinggi Pastoral Santo Petrus Keuskupan Atambua. Sebelum kita memulai dengan renungan, saya mengajak kita sekalian untuk berdoa. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di dalam kerajaan surga, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 6 ayat 14 sampai 29. Yohanes Pembaptis dibunuh. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal, dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia, yang lain mengatakan, dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, "Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi." Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepada dia, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepada Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepada Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh pengawal dengan pemerintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam
dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengarkan hal itu, mereka datang mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, melakukan sebuah kebenaran ternyata juga bisa memberi resiko buruk bagi pelakunya. Nasib yang dialami Yohanes Pembaptis juga sangat menyedihkan. Demi sebuah prinsip, ia harus rela menderita dalam penjara. Demi sebuah nilai kebenaran yang dijunjungnya, akhirnya ia harus mati di tangan penguasa yang lalim. Semua peristiwa yang menyedihkan itu berawal dari karena keberaniannya, dan terangan-terangan menegur Herodes yang mengambil Herodias, istri saudaranya itu. Yohanes pun tahu apa risiko yang akan diterimanya karena berani menegur kesalahan penguasa. Bagi Yohanes, ia rela dirinya menderita daripada menyaksikan orang lain menderita karena dosa. Menegakkan nilai-nilai kejujuran dan kebenaran akan selalu menuntut keberanian dan pengorbanan. Bisa jadi kita dibenci, disingkirkan, bahkan dianiaya karena kita menyatakan sebuah kebenaran kepada seseorang. Pertanyaan untuk kita sekalian, apakah kita sering mengalaminya? Jika ya, mari mengingatkan kita apa yang pernah Yesus katakan kepada kita. Berbahagialah kami jika karena aku kamu dicelaka dan dianiaya, dan kepadamu difitnah segala yang jahat. Semoga saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, setelah kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita akhiri dengan berdoa. Marilah berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Kiranya apa yang Engkau firmankan bisa kami tanamkan di dalam hati kami masing-masing, dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Nama-Mu yang kami puji kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.